Indonesia damai, seluruhnya akan damai. Pembahasan selanjutnya membongkar 300 ayat Al-Quran yang mengandung kejahatan, yang mengandung kebencian terhadap manusia lain. Oleh karena itu, malam hari ini saya akan membahas surat Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7. Pembacaan ini akan membuat orang yang lain benci. Orang kadrun akan lebih senang dan lebih bahagia lagi. Seolah-olah dengan menghina dan menjatuhkan orang yang beragama lain itu adalah kebenaran, adalah kemenangan bagi orang yang yakin. Lucu. Jadi ayat Al-Quran ini menunjukkan betapa mental rendah, inferioritas yang dimiliki oleh Bang Mamat ketika itu. Dia mengira itu adalah superioritas, sehingga mau mengangkat orang Arab itu adalah orang yang cerdas, maju, berani. Padahal bangsa inferior, itulah bangsa Arab yang mau diangkat oleh Bang Mamat itu sebagai bangsa yang bagus. Sama sekali tidak. Berbeda dengan Isa Al-Masih Yesus Kristus. Nah, bagi yang menentang saya menyebut, mungkin ada yang menentang saya, jangan nyebut Isa Al-Masih Abi. Isa Al-Masih itu beda dengan Yesus Kristus. Jangan dulu bilang beda, karena orang Islam itu bisa bilang Isa Al-Masih itu ya Yesus Kristus. Biarin aja dulu untuk mempermudah penginjilan kita. Nanti kalau sudah PA, pendalaman Alkitab, baru kita jelasin. Pakai dulu cara saya ini untuk menipu Al-Qadruniyah itu, supaya mereka tambah sakit hati. Emang mereka itu sakit hati. Ya, jadi saya bacakan dulu ayat ini. Nggak usah pakai tafsir-tafsir. Alkitab nggak boleh ditafsirkan. Nubuat ini tidak boleh ditafsirkan. Dan tidak boleh diubah-ubah. Nggak boleh diubah-ubah. Yesus bilang 1 titik pun tidak akan hilang dari firman Tuhan. Jadi apa yang tertulis jangan dihapus. Tetapi karena banyak sekali ayat-ayat yang menghina, hapus. Karena tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila. Ayat ke-6-nya itu innalladzina kafaru min, astagfirullahaladzim, baru baca aja sudah salah. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau dalam kurung Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka itu tidak akan beriman.
Jadi sama saja. Logika apa ini dijadikan wahyu? Wahyu begini. Bukan wahyu. Ini bukan wahyu, bukan perkataan dari Allah. Ini perkataan buatan Bang Mamat. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Lah kalau saya bilang, sesungguhnya orang Islam sama saja bagi mereka. Kamu dalam kurung Saifuddin Ibrahim, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan percaya kepada Isa Al-Masih. Nah, sama saja. Di mana ini logika Tuhan di situ kalau begitu? Kalau saya balik kayak begitu. Atau saya bikin lagi ayat baru yang seumpama dengan ayat ini. Innalladzina kadruna sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya kadrun sama saja bagi mereka. Engkau Saifuddin Ibrahim memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan percaya. Dari mana? Inilah ayat kitab suci penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan janji-janji yang tidak jelas. Ayat yang penuh dengan kutukan-kutukan. Masa dalam Al-Quran mengutuk orang Yahudi? Padahal Alkitab bilang barang siapa yang mengutuk kamu, terkutuklah dia. Jadi nggak boleh dikutuk. Bagaimana? Makanya kenapa orang Arab itu semuanya negara-negaranya menjadi kacau balau. Karena setiap sholat mereka mengutuk orang Yahudi dan orang Kristen. Mengutuk orang-orang kafir. Bahkan pamannya sendiri dikutuk oleh dia. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Harta kekayaannya sia-sia. Dan apa yang dia usahakan. Dia mengutuk pamannya sendiri. Oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, jangan mengutuk. Nggak boleh mengutuk. Dikutuk pamannya sendiri. Nah, ayat semacam apa? Dan apa edukasinya? Mendidik macam apa mengutuk pamannya sendiri? Dan apa relevansinya ayat itu untuk dibacakan di dalam sholat? Ini lagi ibadah nih. Allahu Akbar. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatat hatab fi jidha hablum mim masad. Kutukan demi kutukan. Bagaimana dengan keturunan Abu Lahab? Cucunya. Dan keturunan Abu Lahab itu selalu tertekan dan terhina oleh ayat ini. Bagaimana dengan turunan Abu Lahab yang sudah menjadi muslim waktu itu? Ajaran macam apa begitu? Dan apa gunanya dibacakan di dalam sholat? Mengutuk pamannya sendiri dan keturunannya. Oke lah, nggak disebutkan anak-anaknya. Tapi istrinya. Wah, istri orang dihina. Istri orang dihina. Bagaimana? Kok nggak sadar-sadar? Jadi Quran surat kedua ayat 6 harus dihapuskan. Karena tidak pantas itu firman Tuhan. Apa maksudnya, saudara-saudara? Kenapa harus mempertahankan diri dari ayat-ayat kotor semacam ini? Memang rupanya kalau jadi di luar negeri ini berani benar Saifuddin Ibrahim ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Di mana ayat itu mengandung wahyu, di mana ayat itu mengandung firman Tuhan. Bagaimana ayat itu disebut logika langit? Masa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak lah, Allah macam apa begitu? Itu bukan dari Tuhan. Itu omongan hinaan dari Muhammad. Buatan Muhammad. Lalu bilang, wah Muhammad kan buta huruf. Enggak mungkin dia membuat Al-Quran. Emang enggak bisa, Muhammad memang buta huruf. Ya, emang buta huruf. Tetapi kan penulis wahyu itu ada 40-an orang. Bukan 40-an orang. Ratusan orang yang menulisnya. Muhammad nggak bisa itu. Otaknya nggak nyambung untuk nulis-nulis. Dia hanya ngomong berdasarkan budaya yang berkembang pada waktu itu. Muhammad mau mengangkat bangsa Arab dari keterpurukan, dari inferioritas mental. Bahwa orang Arab itu sudah dikatakan oleh Alkitab sebagai orang yang cabulullah. Yeremia 3 ayat 2, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul, di manakah engkau tidak ditiduri. Seperti orang Arab yang menantikan kekasih.
di padang gurun. Kamu telah mencemarkan negeri dengan kejahatanmu, dengan zinamu dan kejahatanmu. Jadi Arab itu ya memang begitu. Turunan Bang Mamat itu ya juga begitu. Alkitab yang ngomong, bukan saya. Buka saja tuh. Yeremia 3 ayat 2. Masihkah kalian mencemarkan negeri ini dengan zinamu dan dengan kejahatanmu? Hai pengikut nabi-nabi Mamat. Lalu apa surat Al-Baqarah ayat 6 ini sebagai wahyu Allah? Coba dipakailah akal pikiran kita ini. Ayat ini bisa saja saya ubah. Innalladzina kadruna sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kadal gurun itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak? Hei Saifuddin Ibrahim, mereka tidak akan beriman. Siapakah yang bisa menolong saya untuk mengatakan bahwa ayat ini memang bukan dari Allah? Tunjukkan kepada saya. Hei Al-Kadrunian, hei kadal gurun, hei Habib Rizik. Benarkah ini ayat dari Allah? Bisa-bisanya kamu dibohongin sama orang Arab. Jadi kenapa mereka sholat itu harus pakai bahasa Arab? Supaya orang Indonesia, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Papua tidak ngerti artinya. Siapakah yang mengerti bacaan sholat? Tidak bisa. Dia harus berulang-ulang dulu membaca terjemahannya, baru ngerti. Kok ayat ini dijadikan firman Tuhan untuk dibacakan setiap sholat? Al-Fatihah itu 17 kali setiap hari diulang-ulang. Sementara mereka tidak pernah berubah. Pengikut gurun itu tidak ada perubahan sama sekali di dalam mentalitasnya. Tetap saja dia mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nabi yang luar biasa, mulia. Nabi yang mulia. Dia sangat mulia. Wah, akhlaknya. Tapi kok kawin dengan anak gadis umur 6 tahun? Di mana nilai mulia Bang Mamat menikahi Aisyah umur 6 tahun? Coba. Itukah yang disebut teladan?
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya di dalam diri Muhammad itu ada contoh teladan. Apa yang diteladani dari sini? Dari mana meneladaninya? Dibuatkan cerita-cerita yang aneh-aneh dan lucu-lucu. Sesungguhnya ada seorang wanita masuk surga karena menolong anjing, dimasukin anjing yang kepanasan di dalam rumahnya. Begitu masuk surga karena nolong anjing. Demikian juga ada orang dia masuk surga karena dia itu memasukkan dan menolong memberi makan kucing. Masuk surga dengan menolong kucing. Yang benar aja, Mamat. Kucing disayangin. Orang dihabisin. Ratusan kali peperangan yang diperintah oleh Muhammad. 27 kali Muhammad menjadi panglima perang. Tangannya penuh darah. Dia menyuruh dan mengirim orang untuk mematikan satu persatu orang yang dia benci. Sahabatnya sendiri diputusin lehernya oleh Muhammad. Yaitu ketika ada orang Ansor, yaitu orang Madinah, waktu peperangan di Mekah, Muhammad bagi rampasan perang tidak adil. Dia lebih banyak memberikan kepada sahabat, saudara-saudaranya yang baru saja beriman, yang baru saja masuk Islam. Nah, dua orang sahabatnya ini yang dari Mekah, dari Madinah, meminta keadilannya. Tengah malam masih ngomong terus. Karena Muhammad tidak adil dalam membagi harta warisan. Nah, kupingnya Muhammad itu kuping tipis. Muhammad itu kuping tipis. Dua orang yang ngomel itu dihabisin sama Muhammad. Habis. Padahal orang-orang yang telah menerima dia ketika dia hijrah ke Madinah, dihabisin. Bagaimana mungkin Muhammad ini teladan yang bagus? Bagaimana meneladani orang mental seperti itu? Ini ayatnya ya. Bisa nggak dibaca itu? Nih, saya baca ayat ke-7-nya lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dapat azab yang berat. Ini ayat ke-7-nya.
Surat kedua ayat ke-7. Ini kutukan lagi. Ancaman lagi. Di mana nilai ayat ini sebagai ajaran dari langit? Jadi saya berharap saudara-saudara yang masih ada di rumahnya itu Al-Quran, ya tolong dibakar saja. Nggak ada gunanya. Nah, biasanya dulu saya pakai ayat ini untuk sholat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun azim. Ayat ini memang enak dihafal karena membakar semangat untuk membenci orang lain. Untuk membenci pokoknya yang non-muslim kafir. Kafir. Jadi ayat penuh ngafir-ngafirin orang. Nah, mereka yang otaknya cupek, mentalnya buruk, yang tidak memiliki kasih sayang, yang tidak memiliki rasa toleran, yang tidak memiliki rasa damai dengan orang non-muslim. Sungguh dia akan mendukung seluruh ayat-ayat kebencian yang diciptakan oleh Mamat. Jadi bakar itu Al-Quran itu nggak ada gunanya dan jangan dihafal lagi. Bagi saudara-saudara yang sudah mendonasi Al-Quran seperti yang diminta oleh Somad, oleh Adi Hidayat, supaya mengeluarkan donasi 50.000 untuk Al-Quran. Jangan dilakukan lagi karena tidak memiliki hak dan kebenaran di dalamnya. Bagaimana agar kita semua ini sadar dari apa yang diajarkan oleh kitab itu, apa yang diajarkan oleh Bang Mamat, ya, seluruh ceritanya, dongeng-dongengnya itu nggak ada yang masuk akal, tidak dibenarkan di dalamnya. Dulu sudah beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat salah satu dongeng yang dimasukkan ke dalam kitab suci, yaitu tentang 7 pemuda dalam gua, surat ke-18, surat Kahfi. Itu tidak mengandung kebenaran di dalamnya. Dan cerita itu adalah cerita 7 pemuda Efesus. Diambil menjadi Al-Quran. Jadi itu saja saudara-saudara. Terima kasih
Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk tontonannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ya. Sudah 30 menit, saya tutup.